Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zira Fikri Abinaya, NIM 20.24229. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap naskah akademik rancangan undang-undang tentang pembentukan peraturan desa dan kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul oleh kelompok 3 dengan mengacu pada prinsip-prinsip legal drafting dalam penyusunan naskah akademik. Yang pertama, tanggapan umum terhadap struktur naskah akademik. Secara struktural, naskah akademik ini telah membuat 6 bab yang lazim terdapat dalam naskah akademik menurut kaidah legal drafting, yaitu pendahuluan, kajian teoritis, evaluasi peraturan, landasan normatif, jangkauan pengaturan, dan penutup. Struktur ini sudah baik, meskipun perlu diperkuat dalam hal sistematika dan kedalaman teknis pada beberapa bagian. Yang kedua, tanggapan berdasarkan aspek substansi legal drafting. Di dalam pendahuluan, latar belakang telah menjelaskan konteks lokal Gunung Kidul secara faktual berbasis data serta memperlihatkan urgensi regulasi di tingkat desa. Namun, dari segi teknis legal drafting, metode penelitian yang digunakan sebaiknya dijelaskan lebih rinci, termasuk metode pengumpulan data, pendekatan yuridis empiris yang lebih teknis, serta teknik analisis data, dan hal ini penting agar naskah akademik memenuhi standar keilmiahan dan dapat diuji validitasnya. Di dalam bab 2, yaitu dalam kajian teoritis dan praktik empirisnya, pemilihan teori sangat dapat relevan, seperti teori otonomi daerah, teori hierarki norma Hans-Kelsen, namun data empiris masih minim. Dalam kerangka legal drafting, seharusnya terdapat data kualitatif, data kuantitatif konkret untuk memperkuat hubungan antara teori dan praktik. Di bab 3-nya, evaluasi dan analisis peraturan yang terkait, bab ini menunjukkan pemahaman tentang pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan. Akan tetapi, naskah ini belum menghadirkan studi kasus atau jurisprudensi sebagai bukti kekosongan atau tumpang tindih norma. Dalam legal drafting, evaluasi normatif sebaiknya disertai contoh konkret dan bukti pendukung. Di bab 4-nya, yaitu di landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Landasan ini disusun cukup komprehensif, namun secara teknis bagian sosiologis, normatif, deskriptif, dan perlu didukung data lapangan, narasi lokal. Dalam legal drafting, argumentasi sosiologis harus menunjukkan kebutuhan real masyarakat berdasarkan temuan lapangan, bukan sekedar generalisasi. Di bab kelimanya, yaitu jangkauan dan arah pengaturan, bab ini adalah aspek penting dalam norma setting. Penulis sudah menggambarkan ruang lingkup dan prinsip pengaturan, namun belum menyentuh isu sektoral prioritas yang dapat diatur dalam perdas, seperti pengelolaan sumber daya air, potensi wisata, dan pertanian. Dalam legal drafting, perumusan substansi pengaturan harus mempertimbangkan isu strategis dan sektor unggulan. Di bagian penutup, kesimpulan dan saran disampaikan secara normatif. Akan tetapi, bagian ini sebaiknya dilengkapi dengan kerangka waktu implementasi, indikator keberhasilan, serta aktor strategis yang perlu dilibatkan dalam proses legislasi. Dalam legal drafting, penutup bukan sekedar ringkasan, tetapi juga advokasi kebijakan yang mengarahkan pada implementasi nyata. Berdasarkan tanggapan saya, kaidah keabsahan dan format dari segi bahasa hukum, penulisan masih konsisten dengan gaya akademik, namun penting untuk diperhatikan bahwa dalam legal drafting, yang pertama, gunakan istilah hukum baku sesuai KBBI dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hindari pengulangan kalimat dalam satu paragraf. Yang ketiga, format kutipan daftar pustaka perlu diperhatikan karena belum seluruhnya memenuhi standar akademik dan legal drafting. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa naskah akademik ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi dokumen legislasi yang kuat, namun beberapa hal masih diperlukan. Mulai dari pendalaman data empiris, pemetaran sektor prioritas, hingga penguatan bagian penutup sebagai instrumen advokasi kebijakan. Demikian tanggapan ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai bahan refleksi dan penyempurnaan naskah akademik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.